Bahkan mungkin lebih sering daripada kita di Balikpapan. Misalnya di Mekah dengan Balikpapan, mungkin kalau sepanjang tahun itu lebih sering di Mekah daripada Balikpapan pelaksanaan Maulid. Tapi Maulid di Mekah, entahlah mungkin di Hadramaut juga, saya tidak pernah ke Hadramaut. Kalau di Mekah itu jarang ada ceramah, kecuali ada ulama yang memang betul-betul menonjol, betul-betul ulama besar kayak Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki, ya beliau pasti ada ceramah. Atau Habib Abdul Qadir As-Segaf, kalau beliau hadir ya pasti beliau ceramah, itu ada. Kalau yang lain tidak ada ceramah. Jadi yang ceramahnya itu adalah maulidnya itu sendiri, ya. Maulidnya itu ceramah sebenarnya kan. Rawi, apalagi rawinya, ya. Rawinya itu memang betul-betul ceramah gitu kan. Jadi hadirin itu mendengari rawi yang dibaca, ya. Baca, setelah itu kadang-kadang kasedah yang seperti yang tadi ya, kasedah. Jadi itu saja sampai berdiri, duduk, kasedah lagi beberapa kali kasedah, doa, selesai, makan gitu kan. Makanannya kalau di Mekah memang mewah sih makanan ya. Saya dengar jauh lebih mewah daripada Hadramaut gitu kan. Kalau di Mekah itu sering kalau Maulid ini satu ya nasi samin kan biasanya. Kadang-kadang satu nampan itu 1 ekor kambing isinya gitu kan. Jadi memang betul-betul makan kambing. Makanya guru itu kalau ketika di sini biasanya kalau makan kambing itu, kalau nasi samin 1 porsi pasti lauknya habis dulu kan. Kenapa? Ingat di sana di Mekah kan memang separuh, lebih banyak dagingnya daripada nasinya gitu. Jadi di sana memang kalau yang kadang-kadang ada yang memang yang kaya lah gitu kan. Kayak Syekh Zaki Yamani. Syekh Zaki Yamani ini kan menteri minyak yang terlama di Saudi. Itu kaya sekali beliau karena lama dan karena dalam peraturan undang-undang Saudi kan setiap penjualan minyak, setiap 1 barel minyak itu ada kompensasi untuk menteri minyaknya. Sampai Syekh Zaki Yamani itu kekayaannya melebihi kekayaan Malik Raja Pahat gitu kan. Makanya kan ketika Raja Pahat menjadi raja, ada yang mengadukan kepada Raja Pahat, tuh nah, Menteri Zaki Yamani itu duitnya lebih banyak daripada sampean. Dipanggil Zaki Yamani, kamu betulkah uangmu lebih banyak daripada uangku? Ya betul kata beliau. Tapi lo enggak korupsi, enggak. Tapi memang ini aturan negara seperti itu. Tiap kali penjualan minyak berapa miliar barel itu ada kompensasi, ada fee untuk ulun katanya. Kata Raja Pahat kamu kebanyakan duit gitu kan. Masa lebih banyak daripada raja lagi? Bagi dong. Nggak mau gitu. Ini duit ulun ini, bukan duit yang lain, dan ulun tidak korupsi. Kalau gitu kupecat kamu, silakan pecat gitu. Dari waktu itu dipecat memang, tapi ya tetap aja kaya gitu kan. Kita itu sering diundang ke rumah beliau gitu kan, sama Said Abbas Alawi Al-Maliki itu ke rumah beliau. Oh kalau ke rumah beliau itu makannya ya sudah, makan mandi, tapi mandinya memang ya tadi 1 nampannya 1 ekor kambing yang besar itu, bukan kambing ada kan yang gede, bukan kambing dam orang jemaah haji. Kambing dam jemaah haji ini kecil gitu kan. Orang kita ini selalu cari kecilnya itu kan supaya murah gitu kan. Kalau kambing yang untuk maulidan itu kambing yang gede 2 kali yang dam itu ya. 2 kali kambing kacangnya ada. Kambing biasanya domba mereka senang gitu, domba. Jadi itu semuanya seekor itu ada hatinya, ada jeroannya di situ, ada kepalanya. Itu dimasak. Entah gimana mereka masaknya gitu kan. Itu karena gembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di Mekah, ya kita cerita di Mekah lah, perayaan peringatan Maulid ini banyak rawinya, itulah ceramahnya ya.
ceramahnya itu rawinya. Kemudian kasedah-kasedahnya itu kan pujian kepada Rasulullah. Mereka mengerti sudah. Hadirin ini mengerti ya. Jadi apa? Ya kasedah-kasedah yang dibawa adik-adik kita tadi kan juga itu asalnya sebagian dari Mekah. Bahkan gue ingat yang ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi itu ya Tahadusan bin Ni'mah itu sebenarnya guru yang menulisnya pertama ya. Karena waktu itu datang Syekh Hasan Hafar ke Mekah, waktu itu maulidan sama-sama kita hadir, kita rekam yang lagu ya Sayyidi ya Rasulullah itu. Jadi kita menulis itu bukan ditulis di rekamannya itu, tulis baru abunya nyuruh tulis itu katanya. Ya kita tulis, cuma maaf dari guru sendiri salah menulis satu. Guru tulis apa? Fa anta nurul wa anta sir ajmaihim itu ajmaini itu kan ajmaina gitu kan. Dibaca itu ajmaina. Apa? Ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi mali siwaka wala adwi ala ahadi fa anta nurul huda fi kulli kainatin wa anta sirrun nada ya khaira mu'tamadi Allah 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 wa anta haqqan sul khalqi ajma'ihim. Itu ajma'ihim. Terus terang guru yang salah itu menulisnya pertama dulu masih kanak-kanak. Guru menulis itu waktu umur 16 tahun. Sekarang umur 56 tahun. Berapa tahun sudah? Ya. Jadi apa? Yang benar ajma'ihim. Itu tahu, itu syair yang dipajang di muka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin lebih dari 100 tahun itu ya. Sampai ke zaman guru pertama awal 80-an masih ada syair itu dipajang di muka makam Rasulullah. Jadi semuanya ya Sayyidi sampai seluruh entah berapa puluh bait di situ. Tapi ketika guru sudah 2 tahun mukim di Mekah sekitar tahun 84 itu dibuang oleh orang Wahabi gitu kan. Diganti dengan ada kan tulisan ayat maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu digantinya. Disitulah letak syair ya Sayyidi ya Rasulullah itu ya. Itu tawassul dengan Rasulullah. Tapi dianggapnya itu syirik gitu kan. Karena apa? Memanggil Rasulullah. Ya orang memanggil Rasulullah ya tawassul dengan Rasulullah. Tapi yang memberi itu semuanya Allah gitu kan. Ya itu hanya tawassul dengan Rasulullah. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama bahwa tawassul dengan Rasulullah itu boleh-boleh sajalah. Ya. Tapi kita tidak menyembah Rasulullah. Tidak akan ada orang muslim yang menyembah Rasulullah itu tidak ada. Tapi kalau bertawassul memang dari zaman Rasulullah ya. Ada itu ya. Itu apa? Semuanya komponen daripada majlis Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Mekah itu dulu di awal di tahun 80-an itu ada tiga orang yang hafal Maulid ya, yang sering membaca Maulid di hadapan Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu Syekh Zaki Dagestani dengan Syekh Kuhaili, dengan Syekh Abbas. Bertiga-tiga ini hafal Quran 30 juz dan hafal berjanji. Jadi berjanji itu hafal. Jadi kalau Syekh Dagas ada kan di TV kalau live Mekah itu kadang-kadang ada lihat situ Syekh Zaki Dagestani di YouTube ada Maulid ma'a Syekh Zaki, bukan Syekh Zaki, Syekh Zaki Dagestani. Beliau buta dari kecil memang, tapi hafal Quran.
hafal Quran dan hafal berzanji. Jadi kalau beliau membaca maulid biasanya maulid berjanji yang nazam, yang syair. Kalau Syekh Kuhaili itu kedua-duanya hafal, berjanji yang syair dan berjanji yang biasa yang kita baca, yang orang-orang Bugis banyak membaca berjanjinya itu. Ya, itu memang di Mekah kan dekat berjanji ini, sanad kita pun dekat. Ya, kalau guru sih meriwayatkan berjanji ini kan maulid berjanji dari Abu Yasarwani, dari Syekh Hasan Masyad, dari mu'alif gitu. Hanya dua ya. Kalau maulid Habsyi alhamdulillah juga kita ijazah meriwayatkan dari Abu Ya Guru Sarwani, dari Habib Anis, dari mu'alif gitu kan ya. Jadi dekat. Kalau maulid di Ba'i itu jauh, orang yang lebih duluan ya, lebih duluan. Maulid di Ba' itu lebih duluan. Kalau maulid Habsyi, maulid berjanji itu dekat dengan kita. Itu apa? Kalau Syekh yang tiga ini bergantian kadang-kadang ya. Satu rawi Syekh Zaki Dagestani. Syekh Zaki Dagestani ini yang bagus, suara beliau paling bagus. Sehingga di TV itu ada beliau termasuk pelopor lagu Hijaz Murattal Al-Quran. Sampai ada rekaman beliau 30 juz, ada kasetnya dulu. Dari Fatihah sampai An-Nas itu. Lagunya lagu Hijaz Tulen gitu. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kayak gitu lagunya ya, tipenya seperti itu ya. Itu lagu Hijaz. Itu yang pertama sebenarnya Syekh Zaki Dagestani ini yang mempopulerkan lagu itu untuk ngaji. Baru Syekh Muhammad Ayub, mungkin adik-adik sering dengar Syekh Muhammad Ayub, itu Tedudi, itu meniru, mencangkok dari lagu Syekh Zaki Dagestani itu kan. Itu apa? Orang yang cinta dengan Rasulullah SAW, orang yang bersih hatinya sehingga apa? Hafal Quran dan hafal Maulid Nabi SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat yang saya hormati, tentunya saja Maulid baginda Rasulullah ini adalah salah satu ya pembuka jalan untuk supaya kita lebih cinta dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah memperkuat silah kita ya, hubungan kita dengan sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga seyogianya diteruskan silah kita ini, memperkuat silah hubungan dengan Rasulullah ini diteruskan. Yaitu apa? Dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau orang banyak salawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pengusaha usahanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pelajar ilmunya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmunya akan diberkahi dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakatnya. Gitu. Semua orang ya, salawat ini akan memberkahi setiap aspek kehidupan. Ya. Siapapun orangnya, caleg nih baca, rajin-rajin baca salawat. Kalau mau berhasil ya banyaknya salawat. Tapi ada joyong bapadah kalah jar salawat nariyah dengan salawat rupiah itu kan. Itu yang ngalih lah. Makanya kan kita ini tidak bisa ikut-ikutan yang itu. Kenapa? Bukan bidangnya gitu kan. Kalau guru sendiri sih tidak bisa ikut ke sana. Kenapa? Karena guru tidak bisa di situ. Tapi tidak melarang orang yang baik. Malah kita senang kalau ada orang yang mencalonkan, orang yang fanatik dengan agama, kita bangga itu. Karena itulah yang tambatan kita. Mudah-mudahan bisa menyambung suara kita ke penguasa nantinya, itu kan. Makanya apa? Ya mungkin ini pesan dari guru lah. Tapi guru tidak mendukung siapa-siapa. Kalau memilih, pilihlah orang Islam.
Jangan sekali-kali memilih orang yang non-Islam. Hukumnya apa? Haram gitu. Sudah. Ya, sekarang mudah ngomong itu. Tapi kalau Dudi susah tuh. Kalau dekat itu susah. Oh, Guru Jailani ini orangnya apa namanya sekarang tuh apa yang ekstrim katanya. Terserahlah bilang ekstrim. Tapi orang Islam tidak boleh memilih orang non-Islam. Itu sudah nyata itu sudah ya. Ya, apakah partainya itu terserah. Yang penting orang Islam. Jangan sekali-kali memilih orang non-Islam. Ini kita yang diberikan pilihan. Lain kalau ada Kapolda non-Islam, kalau ada Pangdam non-Islam, itu bukan kita yang ngatur kan? Yang di atas lah tanggung jawab mereka gitu kan. Tapi kalau ini disuruh diberikan tawaran, kamu milih A, B, C, D, A, B, C, Islam. Ini kafir, tahu-tahu yang kafir ini dipilih, jelek kan? Gitu. Itu yang perlu diingatkan. Ya mungkin sedikit ada Bapak. Itu pesan ke depan, ya pesan ke depan. Adapun partainya Guru enggak tahu partai apa itu, terserah. Itu yang penting orang Islam. Sekarang kan tahu ada orangnya kok. Ya. Itu apa? Yang berkaitan dengan kita kembali ke maulidnya Rasulullah tadi ya. Maulidnya perbanyaklah salawat dan salam kepada Rasulullah setelah maulid ini. Itu kepanjangan daripada maulid. Jangan sampai ada adik kita yang senang maulid setelah pulang udah baca salawat lagi. Itu kurang afdol. Saya ingat dulu waktu pertama ke Mekah, waktu itu masih umur 15 tahun ya. Umur 15 tahun itu mau menghafal Quran, dikasih oleh Abuya salawat supaya hafalan jangan pelupa gitu ya. Itu ada ya salawat dari Sayyidi Ahmad bin Idris. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibil nisyani binuri fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah gitu. 100 kali sehari. Itu biasanya kalau orang menghafal, tahap menghafal ya kurang pelupanya. Kalau yang sudah hafal, biasanya orang hafal Quran misalnya. Baca itu nantinya dia akan semangat mengulang hafalannya sehingga bagus hafalannya. Bukan juga sih baca salawat itu enggak diulang-ulang Qurannya, ya lupa juga gitu kan. Tapi biasanya orang kalau membaca itu semangat di dalam mengulang hafalannya. Apakah itu hafalan Al-Quran ataukah kadang-kadang hafalan kitab? Ya, bisa juga. Ya kalau dulu kan saya sebelum ke Mekah ada dikirimi salawat yang supaya ke Mekah katanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adadar lamrin raqiq salatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tuballighuna biha hudurul baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa qabri Abu Bakr Siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu kan kalau kita dulu 100 kali itu disuruh. Dengan Allahumma yassir lana ziyaratu Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 7 kali. Itu apa? Diamalkan, hampir dipastikan orang sampai ke sana. Ya. Terus terang kita sendiri dulu lagi anak-anak masih udah punya uang, udah punya apa gitu kan. Baca itu karena itu disuruh oleh orang tua gitu kan. Ya kita baca. Setengah tahun aja kita baca. Datang Abuya Sarwani ke kampung, rupanya beliau melihat keponakan, keluarga yang masih muda, yang masih kecil. Tahu-tahu kita yang ditunjuk. Kamu ikut Abuya ke Mekah. Pergilah ke Mekah. Itu aja ceritanya gitu kan. Tapi apa? Berkat salawat, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam keluarga itu kan kakek saya pada heran. Kenapa Abuya Sarwani ini mengambil keponakan? Padahal adik masih ada. Adik kandung. Adik sebapak lah gitu kan. Dan seumur dengan kita, seumur. Paman saya sendiri yang seumur juga masih belajar di madrasah. Bukan enggak belajar di madrasah. Tapi tahu-tahu kita yang dibawa gitu kan. Sampai Kai itu agak heran juga. Aneh juga katanya Sarwani ini. Bawa keponakan, enggak bawa adik gitu kan. Tapi apa? Ya itu berkat dari salawat itu ya. Salawat itu.
Makanya apa? Orang baca salawat, ada salawat, tapi jangan juga sih baca salawat, mudahan naik haji gitu. Mudahan itu kurang ikhlas berarti. Baca aja lah, insya Allah nanti ada berkahnya. Ya, ya bacaan itu bagus tuh. Ya kalau ya ada kok di Risalah Amaliyah itu. Salawat itu ada, tapi di Risalah Amaliyah rasanya kalau tidak salah 4 kali aja sekali tiap sholat. Kalau yang kita ambil dari guru kita Ahmad Syarwani itu 100 kali. 100 kali. Sebenarnya ada guru susun sih itu, Fatihahnya juga, kemudian salawatnya, kemudian Allahumma yassir lana ziyarata Makkah Madinati barakatuh sayyidina Muhammad sallallahu. Kemudian ada lagi yang akhirnya penutupnya sedikit ya dibaca insya Allah itu. Biasanya kalau guru sih kalau pengen umroh kah baca dulu. Nanti ada entah dari mana, pokoknya ada yang sampai ke sana gitu kan. Apakah Allah memberi rezeki ataukah Allah memudahkan dengan cara yang lain, tapi yang penting sampai ke sana gitu kan. Itu apa bagus aja lah diamalkan. Kalau bapak-bapak silahkan kalau memang mau amalkan, insya Allah kita share nanti. Kita share siapa mau amalkan ya mudah-mudahan lah bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan, intinya adalah peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu upaya untuk memperkuat silah hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperkuat cinta kita dengan sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan Maulid inilah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Dengan demikian kita mendapatkan keberkahan dari mereka. Dan ya, sesudah itu tentunya saja seyogianya kita usahakan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah setelah kita bubar dari majelis-majelis maulid seperti ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.